ada telepon masuk, beliaunya angkat. Nah, di dalam telepon itu ada suara anak kecil-kecil banyak sekali, Mas. Nah, saya melihat di luar kaca itu ada orang duduk di trotoar, pakai baju security, Mas. Orangnya tua, tinggi, besar, pakai baju security. Satpam yang lama, itu rohnya Bapak Satpam yang dulu meninggal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Matt, di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini, tim Jangan Sendirian kedatangan salah satu narasumber lagi yang bernama Oki. Nah, sedikit cerita, Mas Oki ini bekerja di salah satu perusahaan, entah perusahaan atau pabrik ya. Mungkin nanti saya bakal tanya-tanya lagi. Dan di sana dia mempunyai beberapa pengalaman yang cukup menyeramkan. Bagi kalian semua yang menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komen di bawah video ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Adalah orang ini kayak biar bisa guyu, Jo. Dia sampai saiki, Jo. Dia tak kopi. Kopi kok nang. Bagus ya, kalau Kak nek biar orang ini mesti guyu, Jo. Mbok apa? Halo, selamat malam Mas Oki. Selamat malam, Mas Mat. Oke, Mas Oki ini aktivitasnya sehari-hari ini apa? Saya sebagai satpam di gudang, Mas. Oh, di gudang? Iya. Di gudang apa itu? Di gudang makanan, Mas, di daerah Rungkut. Oh, di gudang sebuah makanan ya? Di Betul. salah satu perusahaan? Betul sekali. Udah berapa lama Mas Oki kerja di sana? Saya bekerja di situ kurang lebih 1 tahunan. 1 tahunan ya? Betul. Mas Oki ini sering olahraga ya? Siap betul, Mas. Oh. Ini keras sih? Jangan meletus nanti, Mas. Oh. Ada berasnya di sini. Masnya paling beras? Beras ketan. Di sini beras ketan. Agak punel ya? Betul, Mas Mat. Siap. Berarti sudah ada beberapa pengalaman berarti yang sudah kerja di sana itu? Tentunya sudah. Ya sudah. Nah, karena saya excited banget kalau semisal ada seorang security yang bekerja lah hasilnya. Monggo. Pasti mempunyai beberapa pengalaman. Bisa ceritakan? Bisa, Mas. Pengalamannya Bisa. Mas Oki? Bisa. Monggo cerita. Jangan diem aja. Insya Allah ngomong dulu. Jangan dimati. Ya, jadi begini, Mas. Awal mula saya kerja di gudang itu tahun 2001 pertengahan itu saya ngelamar di sebuah gudang sebagai seorang security. Untuk pengalaman horor di gudang, Mas, tentunya banyak juga sih. Maupun dari saya maupun dari karyawan-karyawan setempat itu. Mungkin saya akan berbagi cerita dari saya sendiri dan sedikit dari karyawan-karyawan setempat. Jadi pada malam itu saya piket malam pukul 11:30, Mas. Awal piket malam, sebagai seorang security kan saya harus patroli tentunya. Dari tugas pertama itu keliling, saya bawa senter, sekalian ngecek-ngecek aset-aset yang ada di gudang itu, maupun makanan maupun yang lain-lainnya. Lah, pada saat saya ngecek itu, dari ruangan atas itu ada yang manggil saya, Mas.
manggil Mas Oki. Betul sekali. Saya kaget, loh jam segini kok ada orang manggil gitu. Itu Siapa itu? sekitar jam berapa? Mungkin jam 12 kurang seperempat. Gitu mas. Awal tugas jaga saya tuh, saya patroli itu. Dia manggil gini, mas gitu. Saya cari itu orang, kok nggak ada gitu. Akhirnya saya keluar. Mungkin ada tamu yang masuk tapi tanpa sepengetahuan saya di situ. Di parkiran pun juga nggak ada motor yang masuk gitu. Terus siapa itu yang manggil? Motivasi. Yang gue tunggunya itu. Oke, saya cek di parkiran nggak ada motor masuk, nggak ada tamu. Terus saya berpikir, masa itu hantu? Dengan rasa sedikit takut, saya kontrol lagi di dalam itu. Tetap nggak ada orang. Akhirnya ya udah deh, saya cuekin. Besok paginya, saya setelah terima dengan si pagi, saya tanya tadi malam itu, Pak, tadi malam ada orang yang manggil saya itu. Jam berapa mas? Kurang lebih jam 12 kurang seperempat. Tapi nggak ada orang di dalam, nggak ada sama sekali. Parkiran nggak ada motor yang masuknya. Ya udah nggak apa-apa mas, mungkin untuk kenalan. Saya kan baru di sini. Jadi perkenalan sama mereka gitu. Gak usah takut, nggak apa-apa. Sama di sini kan niatnya cari nafkah buat keluarga. Jadi ya tetap jalani aja tugasnya. Tetap fokus cari uang. Gak usah peduli barang-barang gituan. Jadi pertama kali masuk kerja itu langsung disambut itu ya? Betul sekali mas. Panggil mas. Betul sekali. Info masih. Info. Tanpa gue itu. Cerita lain dari para karyawan di situ mas, yang lebih lama dari saya tentunya kerja di situ, mungkin sampai puluhan tahun. Oh ada ya? Ada mas itu, ada yang sampai 20 tahun kerja di situ. Salah satunya itu dropper atau sopir lah, sopir pengiriman gitu. Beliaunya itu pulang ngedrop jam 8:30 malam. Setelah parkir mobil, beliaunya naik ke lantai 2 untuk nggarap stokan makanan itu yang sisa-sisa drop itu. Lah, pada waktu beliaunya itu mengerjakan laporan, tiba-tiba lampu kantor itu mati mas. Mati sendiri gitu. Lalu sama beliaunya dinyalakan lagi. Setelah beberapa langkah mati lagi. Terus sama beliaunya dinyalakan lagi gitu. Posisi kakelnya itu dibuat mainan atau? Iya gitu. Dibuat mainan gitu. Akhirnya beliaunya marah, teriak di situ. Mungkin karena capek mas, sampai kerja terus masih digoda itu. Setelah beliaunya marah itu, udah nggak mati lampunya itu. Beliaunya lanjut ngarep laporan itu. Lah, tiba-tiba telepon di samping itu nyala sendiri mas. Ada yang memanggil. Di office itu? Iya. Padahal kan itu di luar jam kerja. Maksimal kan jam 4 udah pulang semua itu karyawan. Itu jam 8:30 dan telepon masuk. Telepon luar nggak bisa masuk di situ mas, kecuali direksi-direksi yang di situ. Iya. Ada telepon masuk, beliaunya angkat. Lah di dalam telepon itu ada suara anak kecil-kecil banyak sekali mas. Seperti anak kecil bermain taman gitu, banyak sekali. Lalu beliaunya tutup telepon itu, turun mereka. Turun, laporan ke satpam gitu. Akhirnya minta antar satpam itu masuk ke dalam itu. Udah setelah itu aman, nggak ada apa-apa lagi. Sekitar pertengahan tahun saya bekerja di situ. Saya waktu jaga malam juga itu mas. Di situ kan ada ayunan. Samping ayunan itu ada pohon jambu mas. Oh di tempat kerja Mas Oki itu ada ayunan? Ada. Sampingnya ada pohon jambu, lumayan lebat. Mungkin buat pembeli-pembeli yang masuk gitu, kalau bawa anak dia bisa
Oh, bermain di Iya, area. bermain dulu di situ. Barangkali Mas Oki pernah bermain di situ? Astaga, nggak pernah mas. Oh, nggak pernah. Waktu jaga malam tepak gabut gitu main. Oh, nggak pernah mas. Oh, Saya masih waras, alhamdulillah. Bisa dilanjut Mas Oki? Ya. Jadi waktu jaga malam itu sekitar jam 9-an mas. Ayunan itu tiba-tiba bergerak sendiri mas. Nggak ada angin. Meskipun ada angin kan nggak mungkin bergerak sampai kayak gitu. Kecuali didorong sama orang mas gitu. Ayunan itu bergerak sendiri. Gitu. Nah kira-kira masnya itu siapa? Menurut masnya itu? Kalau masnya di situ sendirian. Ya mungkin ada remote kontrolnya. Ah, Mungkin Nggak tikus mungkin. ayunan. Nggak mungkin ya? Tikus ayunan juga nggak mungkin mas. Padahal besi itu ya? Besi itu mas. Berat loh besi. Bisa ngayun sendiri jam 9-an itu. Tapi setelah saya cuekin, saya biarin terus. Diam-diam sendiri mas. Dari beberapa sopir yang drop dari luar kota terus ke kantor itu Berarti sopir juga mempunyai pengalaman di situ. banyak tentunya mas. Apa semua karyawan mempunyai pengalaman di situ? Sebenarnya kalau pengalaman mistis di situ itu pastinya mereka mempunyai pengalaman mas. Setiap karyawan. Setiap karyawan, tapi nggak tahu itu kronologinya kan beda-beda mas. Jadi sopirnya itu pulang ngedrop di kantor itu malam. Saya kurang ingat jamnya itu jam berapa. Lalu bapaknya itu mandi mas, mandi di kamar mandi belakang gudang. Lah posisi mandi itu saya waktu jaga di depan, tiba-tiba bapaknya itu lari ke depan mas. Jadi bapaknya itu lari dari kamar mandi keluar ke pos satpam dengan posisi telanjang sambil teriak. Itu masnya sendiri. Saya sendiri yang menyaksikan. Dengan histeris dia lari. Kalau saya tanya kenapa kok begitu, beliaunya bilang di depan bempernya truk itu ada cewek rambutnya panjang pakai baju putih, kakinya mengayun-ngayun. Kakinya mengayun. Jadi sontak bapaknya itu langsung lari itu, kaget mungkin itu mas. Terus dia pakai baju itu di pos itu, baru dia cerita itu melihat cewek rambut panjang pakai baju putih, kakinya mengayun duduk di bempernya truk itu. Jadi driver juga mengalami kejadian-kejadian lah di situ. Betul sekali. Terus ada lagi mas, ini cerita dari bagian administrasi. Ibunya itu waktu pulang kerja jam setengah 4 turun dari kantor mas. Lah dari tangga itu pada waktu turun kan tangga turun kan kelihatan yang tangga naiknya itu sebelahnya itu mas. Lah pada waktu turun tuh dilihat sebelah itu tangga, pas waktu tangga naik itu ada kaki mas jalan ke atas, kaki tok nggak ada badan nih jalan ke atas gitu. Langsung sontak ibunya lari. Itu kejadian Sore itu mas, nggak malam, sore itu. Sore pun sudah nunjukin eksistensinya mereka itu di situ. Tapi dulunya mas tahu nggak sejarahnya pabrik itu apa gitu? Menurut cerita dari satpam yang lama di situ mas, dari mulai awal berdirinya pabrik itu dulunya itu rawa-rawa mas, rawa-rawa, tanah luas sama banyak pohon di situ. Jadi ya nggak menutup kemungkinan itu hantu-hantu yang udah lama di situ mas. Oh jadi penunggu yang Iya, di sana iya. ya? Jadi dulu kan di situ ada security mas, tapi beliaunya sudah meninggal gitu, sudah meninggal. Lah katanya satpam yang lama, biasanya beliau yang sudah meninggal itu sering nampakin di situ mas. Kalau waktu pikiran kosong atau apa gitu sering nampakin di situ. Jadi waktu jaga malam itu saya kan agak ngantuk mas, jaga malam itu mata itu sedikit merem. Nah, saya melihat di luar kaca itu ada orang duduk di trotoar pakai baju security mas, orangnya tua tinggi besar pakai baju security.
Langsung saya kaget mas, saya kaget, saya keluar, saya buka pintu itu udah nggak ada beliaunya. Waktu di dalam kelihatan? Di dalam kelihatan mas, kan ada sekat kacanya itu. Oh. Agak-agak mantul dari cahaya dalam itu mas. Jadi agak samar tapi kelihatan jelas mas. Kalau dilihat jelas. Saya buka pintu itu udah nggak ada, udah hilang. Gitu. Pikiran saya itu mungkin halusinasi gitu. Tapi setelah besoknya saya tanyakan sama satpam yang ngelawas situ, satpam yang lama, itu rohnya bapak satpam yang dulu meninggal di situ. Oh, pernah ada kejadian meninggal ya? Meninggal di situ karena sakit. Dan beberapa karyawan juga sering ditampakin wujudnya bapak satpam itu. Oh, karyawan juga termasuk pernah Iya. dilihatin bapak satpam itu? Betul sekali mas. Oke, terima kasih buat Mas Soki yang sudah mampir di video ini. Sama-sama mas. Dan barangkali dari Mas Soki ada satu kata atau pesan-pesan dari Mas Soki buat teman-teman yang menonton video ini. Iya. Jadi untuk rekan-rekan, jangan takut sama makhluk-makhluk halus seperti itu. Mereka juga ciptaan Tuhan, tapi kita yang lebih sempurna. Kita manusia, makhluk yang disempurnakan dengan akal dan pikiran oleh Tuhan. Jadi untuk rekan-rekan security atau pegawai-pegawai yang shift malam, tetap fokus bekerja, jangan takut sama hal-hal mistis seperti itu. Niat kita ibadah, cari nafkah buat keluarga, biarkan mereka tetap ada, tapi kita tidak mengganggu mereka. Oke, terima kasih buat Mas Soki yang sudah mampir di sini. Sama-sama, Mas. Barangkali kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir ke sini. Baik, Untuk baik. berbagi kisah ceritanya. Baik. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak komen di video ini. Barangkali kalian tertarik dengan cerita Mas Soki, bisa kalian komen-komen. Oke, terima kasih dan pamit. Saya Matt, selamat malam.